Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hakim Arsanda dari kelas Akuntansi C 2019. Saya dari kelompok 2 tentang materinya tentang koperasi produsen. Di sini saya mewakili dari kelompok saya untuk mempresentasikan tentang koperasi produsen. Nah, nama-nama kelompok kami adalah di sini. Oke, yang pertama, koperasi produsen. Apa sih koperasi produsen itu? Koperasi produsen yaitu koperasi yang membeli bahan baku, mengelola hingga menjadi produk jadi yang siap pakai dan menjualnya kepada konsumen yang membutuhkannya. Contoh nih, koperasi produsen mie, koperasi produsen pakaian, koperasi produsen sepatu, koperasi produsen makanan ringan. Nah, kalau misal kita koperasi produsen mie, kita membuat bahannya, kita menjadikan produknya, lalu kita jual. Nah, seperti itu contohnya. Dan ciri khas koperasi produsen ini adalah adanya proses produksi atau pengelolaan bahan baku menjadi barang jadi. Nah, itu ciri khasnya. Utama koperasi produsen yaitu menjembatani antara produsen bahan baku tertentu dan konsumen yang membutuhkan produk siap pakai. Yang kedua, menjadi tempat pertemuan antara produsen bahan baku dengan konsumen barang jadi secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk tujuan koperasi produsen sendiri itu memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi anggotanya, cara menekan biaya produksi serendah-rendahnya dan menjual produk dengan harga setinggi-tingginya. Untuk itu, pelayanan koperasi yang dapat digunakan oleh anggota adalah pengadaan bahan baku dan pemasaran produk anggotanya. Contoh, peternak sapi perah, produsen tahu tempe. Nah, itu contohnya. Dan contoh koperasi produsen itu ada koperasi kerajinan, koperasi Kopti Jakarta Selatan, koperasi pengrajin susu Bandung, koperasi industri. Dan aktivitas koperasi produsen itu sendiri yaitu koperasi produsen berada di tengah-tengahnya. Itu bisa membeli dan menjual. Kalau menjual ke konsumen barang jadi. Dan kita sebagai koperasi produsen itu menerima uangnya. Kalau kita membeli ke produsen bahan jadi, kita juga membayarnya. Jadi itu aktivitas koperasi produsen seperti yang ada di skema sebelah saya ini. Untuk jenis persediaan di koperasi produsen itu ada 3. Persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Apa sih persediaan bahan baku? Bahan dasar yang menjadi komponen utama dari suatu produk. Itu yang jadi persediaan bahan baku. Untuk persediaan barang dalam proses itu bahan baku yang telah diproses, diubah menjadi barang jadi, tetapi sampai akhir periode tertentu belum selesai proses produksinya. Untuk persediaan barang jadi, itu bahan baku yang telah diproses menjadi produk yang siap pakai dan siap untuk dipasarkan. Seperti itu. Biaya yang dikemukakan sebelum dikelompokkan dalam kelompok besar yaitu biaya produksi dibagi menjadi 3. Biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead. Biaya overhead sendiri dibagi menjadi 3 yaitu biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, biaya produksi lain. Biaya operasi dibagi menjadi 2 yaitu 1 pemasaran dan 2 biaya operasi atau administrasi umum. Penjelasan tentang biaya produksi. Biaya bahan bakau adalah uang yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakau yang telah digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi dalam volume tertentu. Biaya tenaga kerja langsung adalah uang yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Biaya overhead adalah berbagai biaya yang
berbagai biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya operasi, biaya pemasaran yang digunakan untuk menampung keseluruhan biaya yang dikeluarkan koperasi untuk mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan pelanggan. Biaya administrasi dan umum yang digunakan untuk menampung keseluruhan biaya operasi kantor. Nama saya Yohanes Yantulung. Di sini saya membahas mengenai SHU atau sisa hasil usaha koperasi. Dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1902 tentang perkoperasian, yaitu koperasi yang diperoleh dalam satu tahun hukum setelah dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain, termasuk pajak tahun buku yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1. Pembagian SHU atau sisa hasil usaha kepada anggota tidak selalu berdasarkan modal yang dimiliki oleh seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan partisipasi anggota terhadap kegiatan usaha koperasi. Rumus pembagian SHU yaitu sebagai berikut. SHU koperasi sama dengan Y tambah X. Yang dimaksud dengan Y di sini SHU koperasi yang dibagi atas aktivitas ekonomi. Terus yang dimaksud dengan X SHU koperasi yang dibagi dalam atas modal usaha. Yang berikut keuntungan koperasi produsen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses produksi lebih cepat. Yang kedua, target keuntungan lebih banyak. Yang ketiga, penyediaan bahan baku lebih murah. Keempat, menghemat waktu. Dan yang terakhir, menghemat biaya. Terima kasih. Tadi sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang tanya, silakan komentar di YouTube kami ya.